Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang 5 cara bagaimana bisa menghasilkan uang dari Instagram. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas saja. Untuk bisa menghasilkan uang di Instagram tentu saja ada banyak proses dulu yang mesti teman-teman lalui ya. Misalnya harus bikin konten dulu, terus followersnya harus banyak dulu, terus juga rajin-rajin upload, rajin-rajin interaksi sama follower, sama akun-akun yang sesuai niche kita, yang kayak gitu-gitu lah intinya. Jadi untuk bisa menghasilkan uang dari Instagram itu prosesnya panjang teman-teman. Jadi jangan dikira bahwa untuk bisa menghasilkan uang di Instagram tuh prosesnya ada secara instan gitu, enggak. Tapi ada waktu, ada tenaga, ada perlu apalagi ya, banyak pokoknya yang perlu dikorbankan untuk bisa menghasilkan dari Instagram. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin, kalau misalnya teman-teman memang kepengen banget punya penghasilan dari Instagram, silahkan lakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tapi itu cuman secara sederhana ya. Inti yang lebih detailnya mungkin nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Tapi ini yang akan kita bahas adalah caranya untuk bisa menghasilkan uang dari Instagram gitu. Yang pertama adalah cara bisa menghasilkan uang dari Instagram adalah dengan paid promote gitu. Ini udah umum banget, paid promote, endorse itu udah umum banget. Teman-teman mungkin sudah tahu yang punya akun publik, mungkin yang punya koneksi ke selebgram atau ke artis gitu ya. Mereka kan semuanya buka jasa paid promote atau jasa iklan produk orang lain gitu. Nah, teman-teman bisa menghasilkan uang dari sini gitu. Asalkan sekali lagi followersnya banyak dan juga memang sesuai dengan target market atau niche dari si produk yang akan ditawarkan gitu ya. Karena ada banyak yang menggunakan jasa paid promote tapi nggak dilihat dulu nih kira-kira marketnya cocok nggak dengan produkku gitu. Mereka taunya ya udah yang penting followersnya banyak, harga paid promote-nya masuk di budget iklan mereka, ya udah iklan gitu. Padahal nggak sesimpel itu gitu. Ada banyak elemen, ada banyak faktor gitu ya yang menentukan keberhasilan sebuah paid promote ataupun endorse. Itu akan kita bahas di video yang lain ya, tapi intinya kayak begitulah. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini dan juga pengen melakukan endorse atau melakukan paid promote, saya harap bisa menyesuaikan produk dengan niche yang ada di akun yang teman-teman pengen paid promote gitu ya. Jangan sampai nggak nyambung gitu, nanti iklannya malah boncos gitu ya. Oke, yang kedua cara untuk bisa menghasilkan uang dari Instagram adalah dengan menjadi seorang affiliate. Nah, ini mungkin agak terdengar baru di telinga teman-teman, tapi penjelasan singkatnya adalah affiliate itu semacam maklar gitu atau perantara gitu ya. Jadi orang punya produk, kita tawarkan ke orang lain, ketika orang lain itu beli dari kita dapat komisi. Kira-kira begitulah. Um, di zaman sekarang lagi, di tahun-tahun ini nih udah mulai kenceng nih affiliate nih, karena Shopee udah mulai ngadain program ini yaitu Shopee Affiliate gitu ya. Jadi buat yang punya followers banyak, kalau nggak salah nggak banyak juga sih, cuman butuh 2000 followers kalau nggak salah udah bisa tuh jadi mendaftar jadi Shopee Affiliate gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan koneksi itu atau jalur itu untuk bisa jadi seorang affiliate. Jadi teman-teman cukup promosikan barangnya, kasih foto atau gambar atau video gitu ya, yang bagus, yang sesuai sama niche produk yang akan teman-teman promosikan, tempel linknya di bio atau di Instagram story misalnya, kalau bisa sudah bisa swipe up gitu ya, tempel di sana, ya udah gitu. Nanti dengan sendirinya orang-orang yang sesuai dengan niche produk itu akan setidaknya melihat dulu produknya gitu ya. Ketika udah ngelihat, mereka akan ya setidaknya akan mikir-mikir dulu, nanti aku beli deh misalnya kayak begitu ya. Oleh karena itu teman-teman harus rutin mengiklankan atau menampilkan produk-produk yang akan teman-teman jual gitu. Jangan cuma satu kali terus udah gitu, nggak bisa kayak begitu. Tapi harus rutin, harus sering diulang-ulang biar mereka, oh iya aku kemarin mau beli ini ya, aku lupa nih, untung diingetin sama si akun ini gitu. Nah, dari situ teman-teman nanti akan bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi ada dua nih sudah, ada paid promote dan endorse. Yang kedua adalah melalui affiliate. Dan affiliate ini gak cuma Shopee ya teman-teman, saya juga seorang affiliate, tapi saya gak cuma affiliate Shopee tapi juga affiliate produk-produk digital.
misalnya teman-teman butuh software, butuh kelas, butuh template desain, teman-teman bisa tanya saya karena saya punya bukan banyak koneksi, cuman saya tahu vendor-vendor yang memang punya produk yang teman-teman butuhkan. Misalnya teman-teman butuh tools apa nih, tools untuk Instagram marketing misalnya, saya tahu produk yang mana aja yang recommended untuk teman-teman bisa miliki gitu. Atau misalnya teman-teman butuh tools WA marketing, saya tahu vendor yang punya tools WA marketing yang memang recommended gitu, nanti akan saya kasih. Nah gitu, saya jualnya produk-produk digital semacam itu gitu. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya tentang produk-produk digital atau mungkin menjadi affiliate dari produk digital, boleh silahkan tulis aja di kolom komen atau nanti hubungi saya di WA gitu ya, bisa. Terus yang ketiga adalah bisa menghasilkan uang dari Instagram. Caranya adalah dengan apa ya, jadi narasumber kalau saya bilang. Jadi kayak misalnya semacam kalau misalnya teman-teman tahu influencer yang sering diundang pembicara tuh banyak sih sebenarnya. Jadi kayak semacam contohnya kayak kemarin tuh baru-baru aja si MG Dalenov itu selebgram, bukan selebgram, food vlogger gitu ya, yang memang udah punya subscriber banyak di YouTube dan juga Instagramnya juga banyak followersnya. Dia baru aja ngisi jadi pemateri di, saya lupa di kementerian mana gitu. Terus dia share slide-nya di Instagram dia. Nah teman-teman bisa juga mendapatkan peluang seperti itu gitu. Tapi tentu ini akan levelnya akan lebih tinggi daripada yang sekedar paid promote atau endorse gitu ya, karena ini sudah levelnya adalah level personal branding gitu, bukan sekedar akunnya doang gitu ya, tapi ini orangnya yang tampil di situ gitu. Bisa juga kayak begitu, tapi akun teman-teman tuh harus benar-benar kuat, harus benar-benar istilahnya punya influence yang bagus gitu ya di mata para followers, dan juga followersnya memang banyak, kontennya berkualitas gitu ya. Nanti orang-orang dengan sendirinya nggak cuman kenal akunnya, tapi siapa sepemilik akun itu gitu. Nah kalau misalnya teman-teman memang apa istilahnya, memang berani tampil gitu, yang memang udah saatnya keluar gitu ya, dan tanda kutip keluar, menunjukkan jati diri sebenarnya siapa, boleh silahkan. Kalau misalnya masih gugup, ya bilang aja gitu, jujur aja, maaf mas, saya masih belum siap untuk bisa tampil di depan umum atau depan kamera misalnya kayak gitu, tapi saya akan bantu dengan cara yang lain, misalnya apa gitu. Bebas ya teman-teman, tapi kalau bisa sih memang ketika sudah saatnya menunjukkan diri teman-teman tuh siapa, ya udah ditunjukin aja gitu, karena si followers juga berhak tahu siapa sih orang di balik akun ini gitu. Apa sih ide-ide, kenapa sih bisa timbul ide-ide bikin konten seperti itu misalnya, atau mungkin mereka penasaran kegiatan sehari-harinya orang ini seperti apa gitu ya. Nah itu yang mungkin akan banyak terlihat gitu, akan banyak dicari oleh para followers akun teman-teman gitu. Misalnya teman-teman punya akun publik ya, tapi kalau misalnya teman-teman punya akunnya personal branding kayak contohnya si MG Dalenov tadi gitu ya, ya itu ya memang udah benar-benar siap untuk bisa tampil di depan umum gitu ya, karena dia sendiri sudah menunjukkan jati dirinya dari awal gitu. Dia pengen dikenal sebagai siapa, bukan akunnya gitu ya, bukan akun, ya istilahnya bukan akun apa ya, bukan akun publik gitu, tapi akun personal gitu ya. Kayak yang keempat, selanjutnya adalah teman-teman bisa menjual, untuk bisa menghasilkan uang dari Instagram. Teman-teman bisa menghasilkannya dari membuka jasa ataupun membuka pengajaran online. Misalnya kayak contoh si MG Dalanov tadi gitu ya, dia kan selain jadi food vlogger juga dia buka bisnis kuliner. Nah ketika dia buka bisnis kuliner itu akan membawa dia ke tahap yang lebih advance lagi gitu ya, dari sekedar seorang food vlogger yang cuma bikin konten, dia juga merambah ke dunia bisnis gitu. Nah dari situ dia udah punya ilmu baru dan dia bisa jadi mentor gitu untuk orang-orang yang mungkin pengen belajar membuka bisnis kuliner misalnya kayak gitu. Nah itu bisa tuh teman-teman juga bisa untuk bisa menghasilkan uang dari Instagram. Teman-teman juga bisa menjadi seperti itu gitu, dengan menjadi guru online lah ibaratnya, atau mentor online gitu ya. Jadi teman-teman keahliannya apa, ditunjukin aja semaksimal mungkin, seefisien mungkin gitu ya. Terus juga nggak perlu malu menunjukin keahliannya apa.
Yang penting konsisten aja, tunjukin terus tiap hari gitu ya, kasih tahu ini loh keunggulanku, ini loh aku yang bisa, hobiku ini, kebiasaanku ini, aku suka banget dalam hal ini gitu. Nanti suatu saat kalau misalnya udah benar-benar punya personal branding yang kuat, orang-orang tuh nggak cuman minta di endorse atau nggak cuman minta di paid promote, tapi minta diajarin gimana caranya bikin konten. Nah kayak gitu misalnya, itu bisa tuh teman-teman. Jadi itu akan lebih advance lagi nantinya kalau misalnya teman-teman bisa menghasilkan dari itu akan lebih bagus gitu, karena itu uangnya akan ibaratnya gitu ya, karena ini kelas online, teman-teman cukup bikin sekali tapi penghasilannya bisa berkali-kali gitu, karena nggak butuh modal banyak, cuman ngerekam video doang misalnya kayak begitu ya. Kecuali teman-teman misalnya pengennya kayak workshop 3 hari, workshop 4 hari gitu ya. Nah, itu mungkin akan beda lagi rate-nya gitu. Tapi kalau misalnya sekadar kelas online atau e-course kayak begitu, itu akan lebih mudah dalam penggarapannya, dan memang uangnya nggak terlalu banyak kayak workshop gitu ya. Tapi kalau misalnya diulang-ulang terus ya jadinya akan gede juga gitu, sama aja gitu, sama aja. Bandingin aja gitu ya, kalau misalnya teman-teman bikin e-course misalnya satu kali daftar misalnya 300.000 dengan workshop yang 3-4 hari misalnya harganya 10 juta misalnya, tapi cuman 20 orang gitu. Terus yang e-course yang 300.000 tadi yang daftar 200 orang, ya memang ininya nggak sama gitu ya, apa namanya, jumlah pesertanya nggak sama, tapi kan pendapatannya ada beda yang signifikan gitu ya, antara 200 orang dengan 20 orang. Tapi yang dilihat adalah dari 10 jutanya dengan 300.000 gitu, itu yang akan membedakan gitu ya. Jadi teman-teman bisa milih tuh, apakah teman-teman sukanya memang ngomong di hadapan orang, atau memang masih malu cukup di depan kamera aja misalnya, terus ngajarinnya via online atau teks kayak begitu, boleh juga gitu. Atau mungkin mau dua-duanya diambil, silahkan tidak masalah, itu semuanya sah, asal nggak nipu ya, asal nggak nipu dan memang ilmunya bener-bener bisa diterapin, ilmunya memang dari pengalaman sendiri misalnya gue gitu, bukan dari kopas punya orang terus diri sendirinya nggak pernah ngejalanin gitu, nggak pernah praktekin. Nah itu yang salah tuh. Jadi jangan sampai jadi mentor palsu kayak gitu ya teman-teman. Oke, sip, berarti udah 5 ya. Kita rekap lagi nih. Yang pertama, untuk bisa menghasilkan uang dari Instagram, yang pertama adalah paid promote dan endorse. Yang kedua, untuk bisa menghasilkan uang dari Instagram adalah menjadi seorang, apa tadi aku bilang, narasumber. Yang ketiga adalah dengan menjadi apa lagi tadi, narasumber, paid promote, endorse, terus affiliate ya, yang ketiga affiliate. Terus yang keempat adalah menjadi seorang apa tadi yang keempat, terus yang kelima adalah menjadi seorang membuka jasa atau membuka kelas online gitu ya teman-teman. Jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai habis, dan mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan kata ataupun ucapan yang tidak terpuji dan yang menyinggung gitu ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, saya mohon maaf. Karena saya hanya manusia gitu ya, banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf, minta ridho, minta halal, minta ikhlasnya. Kalau misalnya teman-teman punya kritik, saran, masukan, atau mungkin ide apalagi yang akan dibahas di channel ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman butuh belajar atau mungkin senjata bisnis online yang teman-teman masih kurang, klik aja link di deskripsi, ada namanya link gratis di situ, silahkan diklik. Di situ ada berbagai macam senjata bisnis online yang bisa teman-teman ambil gitu. Itu ada ebook di sana, ada mini course di sana, ada template design, ada apa lagi ya, ya itulah, dari Instagram, TikTok, Canva juga ada, Facebook juga ada teman-teman, email series ya, kalau Facebook itu email series. Oke, subscribe biar nggak ketinggalan video-video dan juga live streaming berikutnya dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam cuan.